I assume kalian kebanyakan di sini angkatan 2023 ya, yang daftar buat Deloitte Tax Challenge tahun ini, Deloitte Tax Challenge 2026, dan berarti kalian semester 5 dan udah nyempetin di tengah kesibukan semester 5 yang gua rasa kalau gua rankingin gitu ya, semester-semester paling gong itu semester 7, semester 5. Ya, semester 5 ini one hell of a semester juga gitu buat kalian. Ditambah lagi nanti kalau kalian ikut DTC makin gong lagi gitu. Karena gue tahu nih, semester 5 itu masa dimana kalian nanti semester 6 tuh MBKM. Terus kayak kalian kalau mau MBKM terus mau ngambil mata kuliah wajib, itu kayak kalian harus ngejaga IPK kalian gitu. Sehingga memang di semester 5 ini keseriusannya lumayan diuji. Dan juga ditambah lagi semester 5 ini matkulnya lumayan lumayan susah gitu ya. Kalau nggak salah akuntansi pajak satu, terus juga seminar pajak. Itu matkul-matkul yang lumayan susah, tapi uh, believe me itu salah satu matkul yang paling kepake, terutama seminar pajak sama Buning. Oke. Nah, pertama-tama ini karena pertemuan pertama ya sama gua. Sebelum-sebelumnya kalian kan sudah belajar sama Kak Icat sama Kak Sabian juga ya. Kayaknya mereka juga udah ngebahas tentang beberapa dasar-dasar materi. Mungkin kalau Kak Icat lebih ke transfer pricing, kalau Kak Sabian dia lebih ke international tax-nya gitu ya. Nah, kalau dari gue sendiri di pertemuan pertama ini gue bakalan lebih ngenalin kalian ke landscape kompetisinya gitu. Apa yang menurut gue membuat gue bisa menang di kompetisi tersebut dan apa yang menurut gue setelah gue observe nih, kenapa sih kayak tim yang lain tuh nggak menang atau yang lain tuh nggak menang individu yang lain gitu. Jadi know what the competition expect from you. Itu yang pengen gue tekanin di pertemuan kali ini. Supaya kalian, ini kan waktunya udah dekat ya. Ini kayaknya first round-nya November dan udah dibuka juga pendaftarannya, guys. Kayaknya udah di-share juga di grup sama sama Via gitu ya. Tadi aku juga udah kasih ke Amalia. Jadi pendaftarannya udah dibuka dan jangka waktu kita punya persiapan itu kan semakin mengecil. Sehingga kalian harus tahu prioritas apa sih yang harus kalian pelajarin gitu. Setelah mungkin kalian udah dapat dasar-dasarnya kemarin dari Kak Icat sama Mas Sabia. Nanti izin share screen ya. Ini PPT-nya bikinnya dadakan nih, sorry. Kayak udah. Nah, jadi pertemuan kali ini kita fokus ke understanding the competition landscape gitu. Pertama yang pengen gue bahas dan ini penting banget adalah kalian harus tahu tema-tema atau topik-topik yang selalu berulang gitu di Deloitte Tax Challenge. Karena uh, to be honest gitu guys, dari tahun ke tahun soalnya itu lagi gitu. Maksudnya secara tema garis besar tuh ada beberapa hal yang nggak pernah berubah gitu di Deloitte Tax Challenge dari case tahun ke tahun. Gue juga udah share ke kalian beberapa case dari ada yang 2022 I believe, bahkan ada yang 2017 kalau nggak salah gue taruh di drive itu. Itu kalau kalian analisa patternnya itu selalu kayak ada nih satu tema yang kayaknya keluar terus dan porsinya gede gitu. Nah itu yang pengen gue tekenin di pertemuan kali ini. Pertama adalah mengetahui apa saja yang sering banget keluar. Sehingga kalian nanti next nih, kalian udah tahu ekspektasi gitu. Kalian harus belajar apa. Di sini gue udah bikin semacam ini ya, apa namanya, grafik gitu ya. Dia makin ke kanan itu menurut gue juri ini makin menganggap ini sesuatu yang important sehingga kalian kalau misalnya kurang gitu ya di domain yang ini mempengaruhi sekali penilaian juri terhadap materi kalian. Oke. Dan vertikalnya garis vertikalnya dan tadi horizontalnya kan tentang importance-nya gitu. Yang horizontalnya ini adalah mengenai very common atau dia occasional gitu, frekuensi dia keluar itu sering atau enggak. Nah, sehingga kalian nih kalau mau fokus gitu ya mau kayak ini waktunya udah mepet, kalian mau belajar apa, belajarlah yang ada di sebelah kanan atas gitu. Dia sering keluar dan itu important gitu bagi juri. Kalau kalian ngerti itu, juri bakalan kagum sama kalian dan bakalan ngasih kalian nilai gede gitu. Nah ini udah jelas banget gitu ya. Yang paling pojok kanan atas itu transfer pricing guys. Bahkan gue sempat apa sering bercanda sama temen gue, ini Deloitte Tax Challenge itu sebenarnya Deloitte Transfer Pricing Challenge sebenarnya. Karena yang sering banget keluar itu lebih ke TP-nya daripada teksnya gitu. Jadi ini hal yang perlu kalian ketahui.
Dan problemnya adalah anak semester 5 zaman gue sih ya, zaman gue itu belum ambil mata kuliah transfer pricing, PHT sekarang ya. Jadi memang basic di transfer pricing ini kita sering dengar gitu ya sebagai anak fiskal, oh TP, transfer pricing, transfer pricing. Tapi nggak pernah belajar secara formal tentang apa sih transfer pricing itu gitu. Jadi buat kalian anak-anak semester 5 ini memang harus agak sedikit akrobatik ya. Kalian belajarnya harus otodidak untuk yang transfer pricing ini, terutama buat kalian yang belum ambil lab pajak 2 sama mata kuliah PHT gitu. Jadi emang nggak mau belajar sendiri gitu untuk transfer pricing. Terus yang kedua, yang kanan terus dia very common gitu ya, important terus dia very common itu tax treaty teman-teman. Dan tax treaty ini untungnya kalian adalah anak fiskal yang semester 5. I believe kalian harusnya sudah belajar pajak internasional 1 sama Ibu Ning. Dan Ibu Ning ini ya, gue mengakui she's one of the best apa ya, di Indonesia itu yang memahami tax treaty itu, salah satu yang paling memahami tax treaty itu di Indonesia adalah Bu Ning gitu menurut gue. Dan kalian belajar dari the best practitioner juga lah di bidang penerapan P3B ini di Indonesia. Jadi menurut gue buat anak fiskal gitu ya, kalian ini materi yang tax treaty, terutama anak semester 5 ini udah jauh melampaui banyak kompetitor kalian di jurusan lain gitu. Kalian tuh udah dengar tax treaty dan udah paham isinya tax treaty gitu. Kompetitor kalian yang lain tuh mungkin baru tahu ada tax treaty ini, ada aja. Itu kayak baru tahu mungkin kayak waktu mereka mau belajar buat kompetisi ini gitu. Sebelum-sebelumnya mereka belum tahu. Jadi kayak itu salah satu upper hand kalian dan itu juga upper hand gua waktu gua di DTC. Bahkan kayak sampai orang-orang Deloitte-nya waktu yang gua training buat ke SEA itu udah bilang kayak, kita tidak perlu mengajari kamu tentang tax treaty ya. I believe I gue serahin itu ke lu gitu. Karena memang kita udah punya upper hand guys. Dan yang ditanya-tanyain di soal itu tax treaty yang sebenarnya ya kalau kalian semenjaknya bisa, terus juga pajak internasional satunya lancar, itu bisa kalian jawab. Tetapi memang jawaban kalian itu nggak bisa kalian menjelaskan seperti kalian sedang menjelaskan di kelas gitu. Ini nanti yang bakalan gue bahas juga ya, tentang delivery. Jadi memang substance ini penting dan kita sebagai anak fiskal itu punya upper hand banget lah. Kalian ini punya high ground banget di substance gitu. Tapi itu juga jadi apa ya? Dalam tanda kutip blessing, cuman juga dalam tanda kutip cons. Kenapa? Karena orang-orang di Deloitte gitu, gua nggak tahu Kak Icat udah pernah cerita ini ke kalian atau belum. Tapi Kak Icat dulu cerita ini ke gua. Terus gua kayak awalnya kayak agak-agak percaya masa sih. Terus gua rasain sendiri ternyata cerita dia tuh bener gitu. Jadi Kak Icat tuh pernah cerita ke gue kayak eh, waktu dia lomba Deloitte gitu, ditanya sama apa namanya kesannya juri-juri di sana dan orang-orang Deloitte di sana pas tahu kalian dari jurusan fiskal itu ekspektasi mereka itu lebih gitu loh ke kalian. Jadi kalian nggak bisa cuman mengandalkan hanya pengetahuan teks kalian, substance-nya gitu. Kalian bakal dituntut juga kalau kalian cuma bisa provide atau deliver substance-nya doang, tapi nggak ada nilai lain yang nilai tambah lain yang kalian tampilkan di situ kalian malah dianggapnya sebagai apa namanya malah lemah gitu. Mereka malah lebih gampang kagum sama jurusan lain, misalnya jurusan manajemen atau jurusan akuntansi, tapi pajaknya mungkin bisa setara setara loh ya, nggak melebihi kita. Mereka bakalan lebih kagum karena mereka menganggap kayak, wah gila banget nih, ini bukan dari fiskal tapi bisa ngerti gini-gini gitu. Jadi kalian harus aware sama hal ini karena ini juga gue ngerasain sih kayak mereka punya ekspektasi lebih kalau kalian dari anak fiskal itu seolah-olah kalian harus perform gak cuman harus perform gak cuman dari sisi substance tapi dari sisi delivery kalian kayak harus banyak banget yang kalian tawarkan di situ gitu. Ini tax treaty gue gak bakal bahas banyak karena kalian udah belajar. Nah, transfer pricing ini guys, ini penting ini. Transfer pricing ini mungkin jadi winning factor gue di national round karena eh, takdir ya membuat gue waktu Deloitte Tax Challenge National Round itu tampil pertama. Gue tampil pertama dan gue dapet Q&A. Q&A-nya itu tentang transfer pricing intangibles itu. Transfer pricing intangibles. Waktu Q&A itu gue ngejelasinnya oke banget.
Ini gue masih ingat banget, gue ngejelasin oke banget itu, bukan sombong ya guys, tapi emang oke banget. Dan kayak habis itu kan gue pertama nih presentasi. Habis itu gue duduk dong di bangku belakang juri. Gue bisa nonton nih kayak tim lain. Ternyata juri itu nanya ke 10 tim pertanyaan yang sama ditanya ke gue. Dan gue doang yang bisa jawab. Nah, itulah itu jurinya juga ngomong ke gue bahwa kenapa gue dipercaya buat maju buat ke Southeast Asia buat individual kategori itu karena cuman gue doang yang bisa jawab pertanyaan itu gitu, dan gue menjawabnya dengan bagus, dengan uh, deliverynya bagus, substansinya bagus gitu. Dan itu pertanyaannya sama dilontarkan ke tim-tim lain dari awal sampai akhir, itu ditanya pertanyaan pasti diselipin satu pertanyaan itu yang sama, yang ditanya ke tim gue. Waktu itu gue yang jawab pertanyaan itu gitu. Nah, pertanyaan itu adalah tentang ini intangibles. Jadi nanti ini gue pertemuan kali ini nggak bakal masuk ke substance, tapi ini sedikit intro aja. Jadi di transfer pricing itu di OECD itu ada eh, tiga transaksi yang perlakuan transfer pricingnya itu istimewa ya dalam tanda kutip. Karena tiga transaksi ini nih punya yang namanya tahapan pendahuluan atau preliminary analysis. Preliminary analysis ini isinya eh, benefit test sama satu lagi uji eksistensi. Jadi uji eksistensi sama uji benefit. Nah ini di transfer pricing nanti, makanya gue mungkin di materi berikut-berikutnya akan singgung tentang eh, transaksi-transaksi dalam transfer pricing yang sifatnya istimewa gitu ya, yang punya perlakuan yang beda gitu dari transaksi lain. Karena gue karena tahu ini bisa menang gitu guys, bisa menang, dan tim lain gak ada yang tahu bahwa kayak oh ternyata kalau intangibles itu perlakuan transfer pricingnya selain dia di benchmark ditentuin arms range-nya itu ada sesuatu nuansa yang mereka nggak tahu gitu. Dan ini menurut gue winning factors. Jadi nanti mungkin di pertemuan berikutnya gue bakalan bisa singgung lebih teknis. Di pertemuan kali ini gue nggak mau terlalu teknis ya teman-teman. Tapi itu intronya adalah gitu ya. Ada beberapa transaksi dalam transfer pricing yang dia punya perlakuan yang dalam tanda kutip istimewa. Dan bahkan dibikinin bab sendiri guys. Di OECD TPG itu dia ada babnya sendiri. Intangibles, intragroup services, sama intragroup financing activities. Itu tiga transaksi yang dibikinin babnya khusus sama OECD saking spesialnya gitu. Nah, nanti gue bakalan banyak tekenin di tiga transaksi itu, dan dia di national round keluar nih. Di SEA round keluar. Waktu di national round itu di final keluar, di preliminary keluar gitu. Cuman waktu di preliminary nggak di Q&A-in sama juri. Cuman waktu di mana? Waktu di national round final itu ditanyain ke juri ke gua. Dan waktu di Southeast Asia juga ditanyain tuh tentang ini nih, intangibles sama intragroup service. Jadi menurut gua tiga transaksi yang ada bab khususnya di TPG ini bakalan nanti gua bakalan coba buat gali lebih dalam lah buat kalian supaya tahu juga. Nah, habis itu ini yang important weigh-in terus juga dia cukup common ya, itu BEPS 2.0 ya. Jadi BEPS 2.0 itu isinya ada dua teman-teman, ada pilar satu, pilar dua. Pilar satu itu basically allocations of taxing rights. Allocation of taxing rights ini dia sebenarnya pilar satu tuh banyak ya bentuknya. Jadi dia kalau pilar dua tuh sangat jelas ya, dan bentuknya kayak cuma satu gitu, global minimum tax. Mungkin kalian ini kan nanti kalau di pendaftaran gitu ya, kalau kalian buka PDF-nya itu kan pilar dua ya yang dijadiin materi buat 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 video. Kebetulan zaman gua juga itu videonya disuruh tentang pilar dua global minimum tax. Cuman diubah dikit aja sebenarnya. Jadi kalian kalau mau lihat kayak lihat aja video gua gitu. Isinya kayak gimana dalam garis besar. Jadi global minimum tax zaman gua tapi dikaitinnya sama IKN. Kalau yang sekarang itu dikaitinnya sama Trump tariff. Nanti juga gue bakalan singgung dikit ya. Dia punya problem yang bisa digali itu di mana gitu. Sebenarnya mirip-mirip sama zaman gua GMT juga, cuman bedanya di situ. Zaman gua itu ke IKN, kalau yang ini dia Trump tariff tahun 2025. Nah, BEPS 2.0 ini pilar banyak orang-orang yang kesulitan memahami pilar satu ya teman-teman. Karena kalau pilar dua dia itu somehow dari namanya aja udah self explain gitu, global minimum tax. Kalian tanpa baca dokumen OECD-nya yang tentang penjelasan global minimum tax mungkin kalian udah ada gambaran gitu. Tapi kayak
pilar satu bacanya, allocations of taxing rights. Mungkin kalian nggak kebayang gitu, maksudnya apa gitu. Nah, pilar satu, ide besarnya adalah bagaimana alokasi pemajakan itu bisa diperbaiki lagi di tatanan internasional. Maksudnya gimana sih? Contoh, salah satu ide dalam pilar satu adalah ditekankannya adanya permanent establishment karena economic presence, bukan karena physical presence. Supaya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang digital itu daripada apa namanya? Selama ini kan nggak bisa timbul permanent establishment di negara sumbernya karena mereka banyak yang nggak bikin kantor di sana kayak ya udah nyerahin nyerahin aja kayak Netflix itu dapat penghasilan kan sumbernya dari kita tapi kayak nggak pernah bikin kantor di Indonesia jadi nggak bisa dianggap ada permanent establishment. Tapi itu mau diubah nih di pilar satu salah satunya. Itu dengan cara mengubah si treaty-treaty ini nih yang tadinya bilang bahwa permanent establishment itu kan cuman ada syarat-syaratnya kan dia physical presence ya banyak office, branch, apa namanya dia punya activity gitu lebih dari 60 hari lah, lebih dari 90 hari gitu. Ini mau diubah gitu ya. Jadi treaty-treaty ini mau diubah supaya si permanent establishment ini definisinya mencakup juga adalah economic presence gitu teman-teman. Selain itu, nah pilar satu ini memang dia amount-nya banyak ya. Jadi poin-poin perubahannya pilar pilar satu ini nggak singular. Kalau pilar dua singular global minimum tax aja gitu. Tapi kalau pilar satu selain itu ada juga dia yang namanya ini dia itu mau sistemnya melihat multinational company itu sebagai satu satu kesatuan gitu, intragroup. Intragroup itu sebagai satu satu entitas yang mana nantinya si satu entitas ini mau dialokasiin pemajakannya itu berdasarkan economic presence di masing-masing negara. Jadi gini loh, teman-teman. Ini contohnya memang agak sulit ya. Gue juga memahami pilar satu dulu sulit banget. Jadi basically gini, misal ada eh, multinational company. Dia punya headquarters di Singapura, dia punya di Indonesia misalnya eh, base apa distributor, baseline distributor. Terus manufacturnya fully fledged manufacturnya dia di Cina. Sementara yang di HQ di Singapura ini dia hanya managerial activity saja gitu. Nah, pilar satu ini idenya adalah udah nggak ada transfer pricing lagi. Tapi udah dibagi-bagi nih eh, laba grup itu berapa? Misalnya 100 M. Nah, nanti ada tabel nih teman-teman. Nanti ada tabel. Terus dilihat kalau dia fully fledged manufacturing di Cina itu dia harus dapat sekian persen dari laba seluruh grup. Misalnya 20% atau 30% gitu. Berarti 30% di Cina. Jadi penghasilan di Cina itu adalah 30%. Kalau dia di bawah 30% itu nggak wajar. Harus dikoreksi. Ya harus 30%. Di Indonesia, distributor negara sumber harus dapat misalnya 5%. Nah, langsung tuh laba grup dikali 5%. Indonesia dapat penghasilan yang bisa dipajakin itu 5% dari laba grup. Jadi ide besar pilar satu tuh kayak gitu. Melihat laba grup disatuin, terus dilihat nih fungsi di masing-masing negara yang dilakukan di masing-masing negara nih apa. Nanti dia kayak ada semacam tabel yang kita bisa lihat nih. Kalau fungsinya dia fully fledged manufacturing, dia punya laba harusnya dapat 30% dari grup gitu margin. Atau misalnya kalau dia cuman fungsinya cuman apa ya, yang fungsi rendah itu, limited risk distributor gitu. Dan kalian ini ya apa namanya notice bahwa istilah-istilah yang dipakai ini istilah VAR kasih VAR yang ada di transfer pricing karena memang ide pilar satu tuh itu teman-teman dia ingin menghapus peraturan kayak amseng-amsengan ini nggak butuh kayak ya udah lihat aja laba grupnya berapa fungsi di negara itu apa berarti negara itu dapat pembagian laba sekian gitu itu ide besar dari pilar satu. Tapi memang pilar satu ini dia agak sedikit lag back dibandingin pilar dua yang mungkin malah udah banyak penerapannya gitu ya di PMK kita bahkan kita udah bikin PMK-nya yang harusnya berlaku tahun depan nggak sih gue lupa jujur tapi kayak udah ada PMK-nya gitu kalau pilar dua kalau pilar satu nih agak nge-lag deh ininya perkembangannya gitu. Nah, other than that adalah major policy ya. Major policy ini kasuistik, gue nggak bisa ngejelasin kayak major policy itu apa. Maksudnya major policy ya yang terjadi sekarang gitu. Kayak sekarang 2025 kan Trump tariff gitu.
Ini pasti keluar dan weighingnya important gitu. Terus tahun kemarin zaman gua kan IKN gitu. Di major policy ini kasuistik, tapi untuk tahun sekarang sih Trump tarif ya. Jadi kayak kalian pelajarin dah tuh tentang Trump tarif gimana. Setahu gua tuh salah satu ininya adalah Indonesia itu kan dapat penurunan ya Trump tarif dari 32 jadi 19%. Itu important to note sih buat kalian buat aware tentang hal tersebut. Dan kita ini jadinya salah satu yang terendah di ASEAN kalau nggak salah. Jadi kita bisa capture banyak investor. Gitu-gitu sih garis besarnya mungkin ya. Yang pengen apa namanya, yang bisa digali dari topiknya gitu. Terus BEPS 1.0 ini tuh somehow gua waktu latihan DTCCA ini masih ada yang keluar ya. BEPS 1.0 waktu latihan, waktu training sama mereka kan kasih case-case tuh. Case-case ini masih ada yang isinya tentang BEPS 1.0. BEPS 1.0 itu yang isinya 13 action itu loh. 13 atau berapa gue lupa. Tapi pokoknya yang isinya action 1, action 2, action 3, action 4. Kalau BEPS 2.0 itu cuma pilar 1, pilar 2. Kalau BEPS 1.0 itu yang action-action itu. Ini tuh BEPS 1.0 tuh sangat-sangat teknikal dan analisisnya ini cukup sulit ya menurut gua. Dan dia jarang keluar. Tapi gue waktu itu dipuji banget karena gue bisa ngejelasin BEPS action apa ya, yang BEPS action 6 kalau nggak salah. Gue lupa LOB yang ada LOB-nya itu. Nah itu gue lupa action berapa, tapi gue dipuji banget karena dianggap jawaban gue tuh bener gitu waktu ngejelasin BEPS action 6 kalau nggak salah. Tapi jarang banget keluar, ini cuma keluar sekali. Cuman gue dipuji banget, jadi gue menganggap kayak, oh mungkin kalau keluar dan kalian bisa jawab, keren ya. Kayak important weighing nih, kayak juri bakalan seneng kalau kalian bisa jawab. Karena niche banget, kayaknya kayak kalau kalian bisa jawab, belum tentu kompetitor lain itu bisa jawab. Nah, other than that, gitu ya, yang sebelah kiri ini sifatnya kasuistik, tapi gue pernah ketemu, tapi kayak ya juri cuman kayak ngelihat itu kayak cuman dekorasi soal aja gitu, kayak supply chain, tax incentive, ESG, ini somehow kayak gue nggak pernah mendapatkan ujian karena gue bisa menjelaskan yang ada di sebelah kiri waktu training sama juri-juri. Jadi gue mungkin mau ngejelasin dulu. Jadi waktu gue habis national round itu kan, gue maju ke Southeast Asia round. Nah waktu Southeast Asian round itu sebelum itu kayak kita ada training sama Deloitte-nya teman. Dan trainingnya ini sama yang sebelumnya jadi juri kalian. Jadi yang nanti jadi juri kalian nih, kalau kalian menang gitu ya, bulan Desember, amin. Dan gue bisa nemenin kalian sampai Januari ke Malaysia, gitu ya, amin. Maksudnya nemenin bukan nemenin ke Malaysia, maksudnya kayak bantu kalian kayak eh buat di Southeast Asia round-nya gitu. Itu kayak yang nanti jadi juri kalian waktu final round itu bakalan jadi mentor kalian gitu. Dan nanti kalian dapat feedback dari juri tersebut kayak jadi gue bisa tahu nih kayak juri waktu national round itu expect apa sih dari kalian gitu. Jadi ya menurut gue yang sebelah kiri ini somehow mereka kayak lewat aja gitu. Nanti di Q&A juga nggak pernah ditanya dan mereka yang penting kayak kalian ngejawab pertanyaan itu aja gitu. Tentang supply chain, tentang tax incentive, tentang ESG ini gitu. Nah ini mungkin eh, hal pertama ya yang pengen gue fluor ke kalian yaitu tentang common recurring themes. Nah kalau kalian ada yang mau ditanyain nggak tentang substance ya, ini substance sih kayak kalian misalnya kayak kak sebenarnya ini tuh apa sih atau kayak bulatan yang ini nih kalian masih kayak nggak ngerti ini isinya apa aja nanti yang bakal ditanyain boleh banget ditanyain sekarang guys sebelum gue masuk ke next slide. Mungkin gue bakal wait 1 menit untuk kalian kalau mau ada pertanyaan, right?
Oke, karena udah 1 menit belum ada yang nanya ya. Berarti gue anggap ini udah clear slide yang ini. Jadi gue bisa lanjut ke slide berikutnya gitu. Nah, di slide berikutnya ini gue pengen menekankan ke kalian bahwa eh, apa yang diekspektasiin juri gitu ya. Ini sebenarnya gue sih yang kayak menilai gitu ya dari pengalaman-pengalaman gue ketemu dengan juri-jurinya menilai gitu ya bahwa ini tuh kompetisi ini itu substance important of the substance itu cuma 40%. Sementara deliverynya gitu itu adalah 60%. Dan ini adalah ini apa namanya ya? Gua ngomong gini bukan gimana-gimana. Gue udah juga udah sering izin ke tim gue atau temen gue kayak kalau gue ngomong ini sebenarnya boleh nggak sih gitu. Bahwa kenapa tim gue waktu itu juara 3 adalah itu karena menurut gue tim gue tuh deliverynya kurang waktu itu. Ya. Dan ini yang sering banget kejadian di anak fiskal gitu. Anak fiskal itu substance-nya udah bagus banget. Kalian tiap hari belajar pajak, kayak sering ngedenger istilah-istilah yang dipakai di pajak internasional gitu ya, kayak BEPS 1, BEPS 2, Global Minimum Tax itu kayak tiap hari kalian ngedenger gitu. Sehingga secara substance itu biasanya anak fiskal tuh udah di atas angin. Cuman memang anak fiskal ini sorry to say ketika dia melakukan mendeliver sesuatu itu agak kurang gitu ya. Apalagi ini kompetisi yang banyak diikuti sama anak akuntansi, anak manajemen juga beberapa ada yang ikut, bahkan anak hukum gitu ya. Dan mereka ini mungkin terbiasa dengan kompetisi lain yang sifatnya juga eh, dia menekankan emphasis di delivery kayak misalnya business case. Cara mereka mendeliver jawaban itu, gue harus akuin bagus banget gitu, bagus banget. Dan gue harus akui juga ya, secara substance gitu ya, tim gue yang juara 3 sama yang kemarin juara 1 di national round itu masih secara kedalaman analisis dan nuansa itu masih lebih dalaman tim gue gitu. Cuman memang harus gue akui ya, ketika masuk ke delivery itu tim tim lawan lebih bagus, kan jauh lebih bagus gitu dari tim gue. Dan banyak faktor delivery ini ya. Nanti gue bahas, tapi gue pengen singgung itu dulu bahwa delivery ini sangat-sangat important gitu ya. Nah, bahkan yang pengen gue tekanin lagi juga ketika di nasional di Southeast Asia round pun gitu ya, gue merasa somehow tuh dibalik jadinya. Substance-nya yang jadi penentu kemenangan. Karena delivery-nya tuh semua yang maju ke Southeast tuh kayak udah bagus semua gitu loh. Jadi ini agak berbeda ya. Dia landscape-nya di National Round sama di Southeast Asia Round. Iya, kalau di National Round itu delivery bakal jadi faktor penentu yang lebih besar. Kenapa? Karena si juri-juri ini mungkin mungkin ya ini dugaan gua berpikir kalau ini delivery-nya udah bagus, substance-nya bisa kita ajarin gitu loh. Kayak mereka punya pikiran kayak gitu, makanya kayak mereka mungkin lebih mentingin delivery yang bisa oke gitu daripada kayak eh, substance-nya bagus tapi delivery-nya kurang. Mungkin mereka merasa kayak mereka lebih sulit untuk mengajarkan delivery daripada mengajarkan substance si juri-juri ini nih. Jadi mereka punya pikiran kayak ah ini delivery-nya bagus, dia punya kemampuan berpikirnya cepat, menjawab pertanyaan on the fly-nya bagus. Kayaknya substance bisa lah kita kayak fit gitu. Karena memang nanti juga kalian waktu di jeda abis final national round menuju ke Southeast Asia round itu banyak banyak space dan banyak apa namanya fit yang bakal dilakukan Deloitte ke kalian gitu buat ngajarin kayak substance-substance-nya. Jadi mungkin itu juga kenapa menurut gua ya pribadi waktu di national round ini delivery itu kayak penting banget. Nanti ketika di Southeast Asian round ini agak kebalik gitu. Substance-nya udah mulai important. Mungkin proporsinya jadi berubah jadi 50-50 gitu. Jadi equal lah. Nah, delivery ini termasuk ini yang gue notes ini adalah yang menurut gue kayak di anak fiskal gue sering ngelihat kayak masih agak kurang gitu. Sama yang ini sangat important ya. In case kalian lupa bahwa kompetisi ini tuh in English. Jadi good command in English is a must gitu. Udah kayak lowongan kerja guys. Jadi kayak kalian harus bisa bahasa Inggris yang levelnya segimana sih menurut gua level yang kayak bisa membuat kalian melangkah jauh di Deloitte Tech Challenge ini adalah
level English di mana kalian udah bisa berpikir dengan bahasa Inggris. Sehingga kalian ketika ngomong itu kelihatan natural gitu, ngomong bahasa Inggrisnya. Jadi mungkin banyak dari kalian kayak yang masih mikirnya di Indonesia, terus habis itu dalam pikiran kalian kayak kalian translate dulu ke English, baru habis itu kalian ngomong gitu. Nah, level English yang menurut gue bisa membuat kalian melangkah jauh di DTC ini adalah level English di mana kalian udah bisa berpikir itu dalam bahasa Inggris. Jadi kayak kalian ngomong juga udah nggak perlu ditranslate dari pikiran apa namanya dari pemikiran ke translation tuh kayak udah nggak ada translation gitu di otak kalian. Udah tinggal mikir terus ngomong gitu. Sehingga kalian ngomong tuh lebih jauh lebih natural gitu. Nah, tipsnya dari gue adalah untuk mencapai ke level English yang itu nggak bisa dilakukan dengan hanya kalian kayak duduk terus belajar kayak aturan-aturan grammar V2. Terus jujur gue juga udah lupa itu aturan-aturan kayak gitu. Tapi kayak yang important adalah menurut gue yang ini membantu banget adalah immersive learning guys. Jadi kayak kalian mencoba mengimmerse diri kalian dengan bahasa tersebut dengan bahasa Inggris. Jadi kayak gue sama tim gue kadang-kadang out of nowhere kita kayak tiba-tiba ngomongnya dalam bahasa Inggris di tempat umum kayak agak malu sih sebenarnya awal-awal kayak kita kedengeran orang publik kayak ih ini Inggrisnya jelek banget nih orang ngapain sih kayak katro. Cuman kayak ya mau gimana lagi kayak kita harus belajar belajar gitu praktis ngomong Inggris salah satunya adalah dengan teman-teman setim kalian ini nantinya mungkin kalian bisa kayak start kayak kalau kalian tukar pikiran itu bisa pakai bahasa Inggris gitu. Terus yang kedua adalah gue sering banget main Discord, teman-teman kayak eh, dulu waktu eh, mau kompetisi, akhirnya gue kayak sering buka Discord, terus ada channel eh, orang-orang ngomong Inggris gitu, dan gue kayak join ke channel itu, terus ya udah ngomong aja gitu bahasa Inggris kayak ngomong apa aja gitu, ketemu sama orang-orang dari Turki lah dari apa. Yang penting gue ngomong aja gitu, sehingga gue kayak kalau ngomong tuh udah pede gitu dan bisa ngedengar juga kayak ngedengar dan ngerti ketika orang ngomong bahasa Inggris ke gue gitu. Terus gue juga sering waktu mau kompetisi itu sering nonton film, ya subtitlenya gue subtitle in English. Jadi kayak hmm, gue lebih banyak immersive learning sih. Jadi kayak pasif gitu loh. Gue belajar sambil melakukan aktivitas lain gitu. Bukan yang kayak sit down terus kayak emang belajar misalnya buka kamus gitu kayak nggak mungkin kan jadi belajarnya gitu guys. Mencoba untuk menyisipkan mempelajari Inggris di sela-sela aktivitas kalian gitu jadi ketika kalian beraktivitas itu kalian juga sedang belajar bahasa Inggris gitu. Terus yang kedua adalah voice and emphasis. Ini important banget kayak kalian kalau presentasi terus volume suara kalian tuh kecil itu kelihatan banget nggak pede. Terus kayak gue lihat ya waktu eh, tim-tim yang menang ini presentasi, mereka waktu ngomong tuh pede kayak suaranya keluar nggak kecil. Jadi ini yang sering banget gue lihat adalah salah satu cara menaikkan level presentasi kalian adalah dengan menaikkan level suara kalian gitu. Dengan suara kalian yang lebih rise, yang lebih volume yang lebih terasa, itu tuh berasa kalian tuh presence gitu di di stage tersebut tuh kalian tuh ada dan orang tuh kayak langsung nengok gitu kan. Wih, suara apa nih gede banget gitu. Jadi kayak voice, volume itu penting dan emphasis teman-teman. Jadi kayak setiap ada poin penting itu kayak emphasis. Kayak misalnya, however, cara kalian kayak menekankan poin-poin penting itu harus pakai emphasis. Karena kalau kalian nggak pakai emphasis, ini nyambung ke nomor tiga, you sound like you're reading a textbook gitu. Kayak kalau kalian ngomongnya datar, itu nggak ada emphasis, itu kayak kelihatan kayak yang ngomong tuh AI gitu, yang ngomong tuh Google Voice. Jadi kayak nggak ada emphasis. Sebenarnya dari semua omongan ini yang perlu gua tangkap tuh yang mana nggak jelas gitu. Jadi emphasis, volume itu menurut gua cara level up presentasi kalian dengan yang paling apa ya? Kalau kalian belajar ini tuh leveling up-nya tuh marginnya itu langsung jauh gitu dari segini ke sini. Jadi ya itu ya volume, emphasis. Dan sebenarnya di sini yang gak gua masukin body language sih. Cuman kayak ya body language itu important banget. Cuman itu style guys, balik lagi ke style. Kalau gue memang body language gue agak ekspresif. Kalau presentasi lebih suka ekspresif. Kan kayak ada beberapa yang kayak mungkin lebih lebih apa ya demure gitu ya, lebih elegan kalau dia sedang berpresentasi. Ya balik lagi ke style gitu.
Terus ini very important ya, nomor 4, show awareness of business context. Jadi em, ini yang gue diskusi sama temen gue. Kita anak fiskal itu tahu pajaknya, nggak tahu dunianya. Tapi kalau anak FEB, pajaknya nggak terlalu tahu, tapi dunianya tuh tahu gitu. Dunia bisnisnya tuh mereka lebih tahu gitu. Itu mungkin faktor kenapa waktu tahun gua gitu, yang menang nasional round-nya anak FEB gitu. Karena emang anak FEB-nya ini, dia kayak ketika presentasi, kita tuh bisa melihat bahwa, oh nih orang emang ngerti gitu. Bisnis tuh kalau di dunia nyata tuh kayak gimana sih gitu. Yang pengusaha butuhkan apa sih, yang bisnismen butuhkan tuh apa sih. Kan jurinya ngomong tuh, waktu training kayak, waktu tim kamu presentasi itu, tim kamu itu kayak dosen lagi ngajarin mahasiswa itu katanya. Tapi kalau eh, tim yang FEB itu ya kayak selayaknya konsultan gitu. Jadi kayak mereka paham apa sih yang bisnismen ini, urgensi mereka datang ke suatu meeting untuk melihat kalian presentasi itu apa. Kayak tahu gitu. Beda sama kita yang misalnya kita ngejelasin tuh analisisnya dalam, nuansanya dalam, tapi kayak jadinya jatuhnya kayak dosen lagi ngejelasin ke mahasiswa. Itu kata salah satu jurinya waktu training ngomong ke gue kayak gitu. Jadi kayak kalian harus aware kalau dalam dunia bisnis itu dunia bekerjanya kayak gimana, ekspektasi juri itu adalah menempatkan diri sebagai eh, C-level, sebagai kayak CFO atau CEO yang lagi butuh advice. Sehingga mereka kayak nggak perlu mengetahui hal-hal teknis yang dianggap terlalu dalam dan mereka menuhin otak mereka doang. Mereka butuh kayak apa namanya advice kita, apa namanya, apa yang butuh mereka aware, terus kayak action yang mereka bisa lakuin tuh apa. Jadi kayak itu akhirnya yang gue terapkan dalam slide kalau gue decking gitu ya buat DTC ini adalah di setiap slide itu harus serve a purpose, bahwa gue bakalan ada actionable, suatu actionable actions yang bisa diambil nih sama si pemangku kebijakan, dalam hal ini sebenarnya si jurinya gitu. Nah, jadi itu nomor 4 penting, dan anak fiskal ini sering kurang banget di sini, awareness of business context. Terus nomor 5 sebenarnya berhubungan sama nomor 4, understand what the judges expect. Ekspektasi juri itu adalah mereka pengen concise and structured answers. Itu yang gue observe dari national dan Southeast Asia Round. Bahkan gue ada kasus di mana gue kan disuruh tuh ngerevisi kayak dari final round gue waktu gue sama tim, terus gue kayak kalau lu ngelakuin ini sendiri lu bakalan ngedecknya kayak gimana. Lu kayak direvisi 2 kali, revisi yang pertama terus direvisi lagi. Itu dari yang awalnya waktu final round gue sama tim itu slides-nya ada 21, itu jadi cuma 4 temen-temen. Kayak ternyata 21 slides ini bisa dirangkum jadi 4 slides. Dan mereka suka banget sama yang cuma 4 slides ini. Kayak dipuji-puji gue waktu nampilin yang 4 slides dan presentasi yang 4 slides. Jadi kayak itu ekspektasi mereka adalah lu harus concise, harus structure, dan harus every single slides and every single points that you made itu memang serve a purpose gitu. Bukan yang kayak lu ngomong ya cuman kayak mau mau nge-flex bahwa lu tahu nih ada ini gitu. Dan itu yang gue sadar gitu bahwa itu mereka tuh nggak pengen gitu, kayak gue sebenarnya nggak pengen tahu-tahu banget sih gitu loh. Si jurinya tuh seolah-olah ngomong gitu gitu. Kayak gue nggak perlu tahu ini kayak lu cuman nge-flex bahwa lu tahu ini. Lu harus make sure apa yang lu utarain itu adalah yang memang juri gitu ya butuhkan. Jadi itu di 21 slides jadi 4 slides. Tapi tantangannya adalah bagaimana lu berbicara, ya, berbicara dalam jangka waktu 10 menit atau 15 menit gitu ya dengan hanya 4 slides. Itu tantangannya teman-teman. Kayak gue dulu struggle banget kayak, cuma 4 slides. Ngomong apaan 4 slides? Satu slide bisa 4 menit sendiri, lama banget. Cuman ya, akhirnya gue terbiasa untuk gimana talk through slides dengan cara yang interesting dan tapi tetap serve a purpose gitu. Nanti makanya, biasanya ekspektasinya after pertemuan ini kita lebih banyak kayak di kasus ya sebenarnya, kayak mungkin gue bakal kasih case ke kalian di misalnya mungkin 1 minggu sebelumnya, terus kayak waktu pertemuan sama gue kayak kita
ada yang presentasi gitu loh, ada tim yang presentasi, terus nanti gua langsung kasih feedback yang kayak kalian kurangnya di sini atau di sini, dan juga di substansi gitu. Ya kayak kita belajarnya on the fly, dan eh, gua rasa sih bakalan lebih nangkep kayak gitu ya. Kalian kayak belajar, udah mulai belajar ngedek, udah mulai belajar apa namanya kerja sama tim, terus udah mulai belajar ngerjain kasus gimana dan mempresentasikan si kasus tersebut, dan kalian langsung dapat feedback. Kayaknya itu bakalan jauh lebih efektif daripada kayak lecture satu arah kayak gini gitu sebenarnya. Jadi nanti mungkin di next pertemuan sistemnya bakal kayak gitu ya. Gue harapnya kayak gue bisa ngasih kalian soal, terus kayak kalian presentasiin ke gue gitu. Nah, next ini kayak karena kalian tahap pertama adalah video, kayak gue mau bahas sedikit aja sih ini, kayak mau nyinggung kayak gue baru baca kilas sih kayak judul judul PDF-nya apa gitu, terus kayak ya mungkin ini gitu, mungkin ini, jadi kayak kalian mau pakai boleh, kayak nggak apa-apa, cuman ini kayak menurut gue pribadi gitu ya, apa sih yang pengen ditekanin dari eh, judul, kenapa mereka membuat tema Trump Tarif, Indonesia Tax Landscape sama BEPS 2.0 gitu ya. Jadi konteksnya adalah US itu kan dia nerapin Trump tariff ya, yang mana Cina ini salah satu yang kena hit gede banget. Jadi Cina, barang dari Cina itu kalau mau diekspor ke US itu dia kena tarif, bahkan gue dengar-dengar ini, konfirmasi lagi ya, kalian cek lagi, kayak sampai 100% lah gitu. Jadi kayak jadi mahal banget barang-barang Cina buat masuk ke US. Jadinya pas nyampe US barangnya udah kayak terlalu mahal, jadi nggak laku gitu. Nah, eh, takdir gitu ya sudah berkata bahwa banyak perusahaan-perusahaan itu membangun pabriknya di Cina, kayak Apple itu kan lewat Foxconn kan dia punya pabrik di Cina, sehingga Apple jadinya sebenarnya itu walaupun brandnya Amerika, iPhone-nya itu adalah barang impor karena assembly-nya di Cina gitu, walaupun kayak brand Apple itu brandnya Amerika, tapi HP iPhone-nya itu orang-orang Amerika tuh impor dari Cina gitu. Karena manufacturing-nya dia di Cina. Nah, inilah yang menyebabkan kayak ada kemungkinan nih pabrik-pabrik yang tadinya ada di Cina, karena dia pangsa pasarnya banyak di US, terus US sekarang tarifnya gede dari Cina ke US, itu relokasi ke negara-negara yang punya tarif lebih rendah kalau dia ekspor ke US. Contohnya Indonesia. Indonesia ini tarifnya dia cuma 19%. Setahu gue salah satu yang terendah di ASEAN gitu. Karena Trump tarifnya cuma 19%. Tapi make sure lagi ya. Jadi Indonesia ini dihadapkan dengan opportunity untuk mengcapture relokasi-relokasi yang dilakukan sama investor ke Indonesia gitu. Nah, salah satu cara untuk kayak makin menangkap peluang ini adalah dengan ada tax incentive. Tax incentive kan tax holiday. Nah, tax holiday ini membuat tax rate di Indonesia itu yang berlaku kepada perusahaan-perusahaan yang mendapatkan insentif ini jadi 0%. Sementara lagi ada BEPS 2.0 nih. BEPS 2.0 membuat Indonesia nih, kalau misalnya nggak ngenain pajak, bisa jadi si pajaknya ini malah diambil sama eh, negara lain gitu. Lewat sistem, kalian belajar nanti income inclusion rule, terus juga UP, UTPR gitu-gitu. Nah, sehingga Indonesia lagi ada di dilema gitu, persimpangan dilema antara kayak gue lagi ada peluang bagus nih kalau gue kasih insentif. Cuman di satu sisi kayak ada BEPS 2.0 yang membuat kayak insentif gue bisa jadi di nullified. Efeknya tuh jadi nggak seefektif itu gitu. Nah ini sebenarnya yang mau dibahas di eh, kayaknya ya arahnya tuh mau dibahas ke arah sini. Oke sih dari gue sebenarnya slide-nya cuma sampai situ buat pertemuan kali ini. Jadi mungkin bisa gua buka sesi kalau kalian mau tanya-tanya ya. Kalau dari gua presentasinya sekian. Thank you. Oke, thank you ya Kak Farhan. Mungkin kalau Kakak ada yang mau nanya nih secara langsung sama Kak Farhan, boleh langsung on mic atau boleh lewat chat ya. Atau aku boleh nggak nanya Kak Farhan?
Boleh dong, boleh, 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 boleh banget. Tadi kan kata Kak Farhan tuh yang penting substansinya itu, yang penting itu how we deliver gitu kan Kak. Kalau di presentasi udah di tingkat nasional gitu. Nah kalau di video itu mentingin substansi juga nggak Kak? Atau sama aja kayak how we deliver juga gitu. Jadi nggak perlu substansi-substansi banget kalau yang di video itu. Bentar ya, internet gue gak nge-lag. Wait. Suara gue jelas nggak sekarang? Jelas Kak? Oke, kalau di video itu, fun fact guys, gue tuh pengen nanti deh gue coba untuk cari eh, pemenang best video tahun gue di National Round. Karena somehow ya, ini yang menang best video bukan karena mereka substance-nya terbaik, tapi karena mereka paling unik gitu. Karena hampir semua videonya tuh temanya kayak profesional, pada pakai jas, terus kayak ngejelasin kayak SI video ala-ala Ferry Irwandi gitu guys, kayak ngejelasin ini kayak ada Peps 2.0 terus ada IKN gitu, gitu. Jadi kayak style-style video esai yang kayak Ferry Irwandi gitu kebanyakan dari semua kelompok-kelompok. Cuman ada satu kelompok ini yang kayak dia fun banget gitu si videonya. Jadi eh, sisi funnya ini membuat dia menang best video dan lolos gitu ke babak selanjutnya. Jadi kalau mau dikatakan formulanya gimana sih biar menang best video gitu. Kalau dari gua kalian bisa pilih dua pet. Gue tawarkan dua. Pet pertama adalah pet mainstream gitu ya. Video kayak jazz. Kayak video gua lah, tipikal video gua itu kan kayak video yang agak-agak serius banget gitu ya tonnya. Kalian tonnya mau serius kayak gua gitu ya. Kalian bisa lihat di Drive contoh videonya atau videonya yang fun. Nanti coba gue bakalan coba cari ya temen gue megang atau enggak video base video yang tahun kemarin. Karena base video yang tahun kemarin tuh kalau kalian banding sama video yang gue tuh kayak 180 derajat terbalik gitu loh. Kayak mereka videonya kayak fun, terus kayak ada editan-editan yang kayak rame gitu. Tapi mereka menang dan gue memang kayak ngelihat videonya juga kayak unik gitu. Jadi formula apa yang diterapkan supaya kalian menang ada dua itu tuh serious tone atau kalian menunjukkan sisi uniqueness-nya. Kalau kalian menekankan di serious tone kayak yang video gua, itu kalian harus memang apa ya? Kalian tapi harus delivernya benar-benar bagus di sisi keseriusannya gitu. Karena pasti 80% tim itu akan melakukan directing videonya dengan tonton yang serius kayak tim gua 80%. Jadi kalian kalau mau ke arah sana itu kalian harus serius banget di situ gitu kayak make sure apa yang kalian tampilkan itu memang punya 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 poin bagus gitu. Salah satu yang tips praktikal dari gue adalah cara mengupgrade video kalian supaya kayak dari sini ke sini dengan effort yang agak agak nggak terlalu banyak adalah dengan membeli mic teman-teman. Kayak, ini gue masih ada micnya kayak gue dulu kayak beli mic kayak gini nih, kayak beli clip on itu kayak ngaruh banget karena kayak gue lihat video-video yang lain kayak mereka video nih bagus videonya tapi kayak ada suara angin suara motor itu kan jadi kayak gak profesional gitu jadi kayak beli mic lah beli mic terus kayak kalian belajar sound engineering kayak dikit-dikit lihat YouTube gimana sih supaya eh, suara motor suara angin tuh bisa dihapus gitu loh itu tuh ngaruh banget kayak teknik-teknik sederhana kayak gitu jadi kayak beli mic teman-teman kayak investasi dikit lah. Terus juga eh, video editing itu juga ngaruh banget. Ya, kalian belilah CapCut Pro lah. Kayak langganan lah CapCut Pro sebulan buat kayak ngedit video DTC nggak apa-apa. Investasi dikit teman-teman. Worth it kok, worth it, sumpah. Jadi itu ya, formulanya kalian bisa, menurut gue sih bisa dua pet itu. Kayak tunjukkan sisi uniqueness and fun atau serious tone. Tapi kalau yang serious tone ini udah banyak yang pakai, jadi kalian harus bagus banget bikinnya yang serious tone gitu. Quality of the videonya jadi poin yang winning factornya kalau kalian milih series tone gitu. Oh iya ini ada yang nanya ke gua. Oh ternyata ada yang nanya lewat direct message ya. Ada dua pertanyaan ke gua. Mungkin boleh gua jawab ya. Ini pertanyaan pertama, sorry banget tadi kelewat jam 8.38. Kak boleh dijelasin lebih detail yang major policy nggak ya? Itu arahnya kemana dan seperti apa? Karena dilihat dia kan ada di bagian kanan dan very common juga.
Nah, ini yang tadi gue singgung ya. Major policy itu maksudnya kasuistik, teman-teman. Kayak di setiap tahun ini pasti kan ada perubahan besar lah di dalam dunia kita gitu ya. Contohnya tahun kemarin itu major policy yang dikeluarkan dan dijadiin kasus sama Deloitte itu IKN. Tahun sebelumnya lagi tuh pernah yang cukai minuman berapa manis kalau nggak salah. Jadi kayak major policy ini kasuistik tergantung kayak tahun kita sekarang nih lagi ada di tahun tahun berapa dan dunia ini lagi apa sibuk sibuk apa sih dunia sekarang kayak. Jadi major policy itu kasuistik. Kalau tahun ini kan udah kelihatan tuh major policy-nya adalah eh Trump tariff yang bakalan jadi tema besar di kompetisi ini. Jadi maksud gua tuh di setiap tahun di kompetisi Deloitte itu selalu ada major policy yang mereka jadiin tema gitu. Kayak tahun gua IKN, tahun kalian Trump tariff, tahun sebelumnya lagi itu ada cukai minuman bermanis. Jadi major policy itu dan udah kebuka sekarang ya. Jadi Trump tariff kalau gue presentnya sebelum yang PDF itu di share mungkin gue nggak tahu nih major polisinya mau ke arah mana Deloitte nekeninnya gitu. Itu untuk tahun sekarang Trump tariff ya. Semoga menjawab. Dan ada pertanyaan kedua. Orang aku ingin tanya, tapi berarti kalau aku bisa simpulin dalam nentuin judul dan substansi, kita posisikan juri sebagai klien bisnis ya, instead of pemerintah. Most of the time kayak gitu. Tapi ada beberapa kasus di mana, terutama di writing assessment ya. Oh, gue lupa ya bahas writing assessment, padahal kayak penting juga. Itu kan mm, yang presentasi itu kayak nilainya 60%, writing 40%, jadi gede juga. Gue lupa bahas. Jadi nanti mungkin di next pertemuan gue bakal bahas lebih dalam ya. Tapi kalau presentasi 80% kalian posisikan juri sebagai klien lah. Tapi kalau di writing assessment itu ada beberapa kasus di mana si writing assessmentnya ini unik teman-teman. Ya, jadi ada beberapa case tahun-tahun sebelumnya yang writing assessmentnya ini suruh bikin speech pidato. Speech pidato di depan kayak parlemen di Malaysia itu loh. Jadi kalian sebagai menteri keuangan di suatu negara memang agak agak berlebihan menurut gua waktu itu case-nya. Cuman kayak ada gitu case kayak gini. Kalian itu menjadi menteri keuangan di Malaysia, terus kalian disuruh bikin speech pidato di depan legislatif. Di depan kayak sidang parlemen kalian diminta pertanggungjawaban kalian sebagai menteri keuangan. Itu ada. Sumpah itu ada cuy. Kayak ada beberapa writing assessment ini makanya kayak kasuistik. Kalau zaman gue sih untung nggak aneh-aneh ya, kayak cuman memo kepada klien, kayak opini kepada klien gitu-gitu. Cuman di tahun-tahun sebelumnya ada yang unik-unik kayak bikin speech pidato lah, suruh bikin memorandum kepada OECD lah gitu-gitu. Jadi kalau buat oral presentation gua rasa sih selalu posisikan juri sebagai lain aja ya karena ya kayak gitulah. Tapi kalau buat writing assessment nanti kalau kalian lanjut, amin, kayak kalian ini lihat perintahnya apa, outputnya apa gitu. Soalnya itu penting banget banyak. Soalnya waktu training pernah tuh kayak gue lagi training kayak yang tim itu kayak writing assessmentnya suruh apa, outputnya apa. Gue juga pernah kayak gitu soalnya kayak gue lupa baca outputnya sebenarnya minta apa. Oke, semoga menjawab ya. Semoga menjawab. Next question ada Kak Farhan mau nanya Kak untuk pembuatan videonya sendiri gimana Kak Farhan start dan alurnya sampai jadi output video Kak misal dari risetnya dan lain-lain Kak. Terima kasih Kak. Oke jadi eh, satu disclaimer dulu video gue itu heavily inspired by Ferry Irwandi ya. Jadi kayak mungkin kalian bisa nonton video-video Ferry Irwandi kayak alurnya gimana sih Ferry Irwandi kayak menjelasin sebuah em, apa namanya sebuah permasalahan gitu dan kayak editingnya, terus juga musiknya itu kalian bisa tiru Ferry Irwandi menurut gue kayak oke banget. Jadi kayak kalau gue sih terinspirasinya dari situ. Jadi kalau ditanya alur pembuatannya sendiri pertama kali itu adalah banyak menonton video Ferry Irwandi. Yang kedua adalah kita inventarisasi kira-kira masalah yang di present sama Deloitte ini apa sih poin-poin yang menjadi golden opinion kita gitu. Waktu itu gue udah inventarisasi tuh sama teman gue bahwa oke deh ini BEPS 2.0 terus IKN. Pertama uh, awal pertama jelasin pasti itu menurut gue awal-awal latar belakang dulu kayak kejadiannya apa nih
Jadi buat kalian kayak mungkin the first 1 minute itu ngejelasin tentang ya Trump tarif itu apa, terus kayak apa namanya kejadian-kejadian Trump tarif kayak in 13 December of no 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 Trump sign no 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 no, gitu gitulah. Itu awal-awal biasanya kayak gitu dibukanya. Terus phase kedua baru em, udah masuk ke teksnya gitu, udah masuk ke impact dari kejadian ini ke teksnya. Kalau kalian lihat video gue itu kayak kita ngebagi kayak ada 4 act kayak sosok keren gitu guys. Gue dulu pengen kayak kayak directing film. Gue terinspirasi dari film JCDF, jatuh cinta seperti di film-film kayak dia ada act 1, act 2, act 3. Bahkan di sore pun kan kayak gitu kan, kayak di film sore ada act sorenya Jonathannya gitu. Itu gue terinspirasi dari itu kayak ngebagi act 1 apa, act 2 apa, act 3 apa, act 4 apa. Jadi kayak hal pertama yang perlu kalian lakuin, cari inspirasinya, kalian mau ngedirect videonya kayak gimana, supaya kalian kayak ada gambaran, kalian tuh punya ekspektasi video yang bagus tuh seperti apa. Kalau gua dulu inspired by Ferry Irwandi, jadi gua kayak kiblatnya ke situ. Jadi tentuin dulu kiblat videonya mau ke arah mana, supaya kayak terdirect gitu loh. Kalian udah punya bayangan mau outputnya kayak gimana. Terus kedua, inventarisasi permasalahan yang mau kalian tonjolin. Terus yang ketiga adalah itu kan masalahnya. Terus yang ketiga adalah sisi solutionnya, sisi uniqueness-nya. Ya kalau di video yang punya gua itu kita tonjolin uniqueness-nya adalah di sisi waktu Act 4. Waktu Act 4 itu kayak kita ngebahas tentang oke, ini kan ternulified, tapi sebenarnya nggak ternulified banget loh efek tax incentive itu karena A, B, C, D gitu. Jadi act-act terakhir ini tempat kalian menyalurkan ide-ide unik kalian gitu, pemikiran kalian sendiri, bukan ngejelasin tentang suatu. Ya menurut aku itu ya, waktu video semua menjawab. Next question Kak, aku mau izin tanya, ini kan beberapa materinya cukup berat gitu ya Kak. Kira-kira gimana ya caranya biar bisa dipahamin dengan mudah? Adakah tips-tips yang Kakak pakai untuk pahamin materi lomba gitu? Makasih Kak. Ini kalau yang gue lakuin ya, ini nggak tahu. eh, gue sih mendengar cerita-cerita ini it doesn't work for everyone ya. Tapi kalau gue itu tipikal yang belajar itu gue harus membaca buku. Kalau gue, kalau gue ya, jadi kayak tapi again it doesn't work for everyone. Kalau gue dengar-dengar kayak teman gue emang kayak, oh gue tuh nggak bisa baca buku, nggak bisa. Tapi kalau gue sendiri pribadi itu kayak gue lebih suka baca buku karena menurut gue kenapa ya? Karena buku itu ditulis sama orang yang expert benar-benar expert di situ. Jadi kalian tuh mendapatkan pengetahuan itu yang benar-benar kayak steril, intisari, full daging gitu. Jadi kayak buku, kalau gue sih buku ya. Jadi kayak kalau gue belajar intangibles, transfer pricing dari intangibles, ya gue baca tuh bab di OECD TPG-nya, terus gue baca juga beberapa literatur transfer pricing handbook yang membahas intangibles gitu. Nah, kalau dari gua sih baca buku. Di Drive itu ada beberapa buku yang kayak menurut gua lumayan life changing ketika gua baca itu kayak wow, ini merubah cara pandang gua terhadap transfer pricing. Itu ada di Drive yang udah gua share ke kalian. Ada beberapa literatur yang menurut gua must read lah kalau kalian. Tapi itu again ya, nggak semua orang mungkin bisa belajar dari textbook. Kalau gua sih belajarnya mostly dari textbook. S- Tapi gimana ya? Selain dari textbook, gua juga, hmm, karena ada AI ya teman-teman, kayak manfaatin juga lah AI. Di AI ini menjadi semacam power boosting juga ya buat kalian kayak AI gua rasa sih kayak udah bisa buat kalian membantu buat memahami sesuatu yang mungkin kayak sulit kalian pahami sendiri gitu. Ya kan sekarang ada prom-prom kayak jelaskan dengan bahasa bayi, jelaskan kepada anak TK umur 7 tahun, gitu-gitu loh. Kayak itu kayak somehow ngebantu, gue sih merasanya itu lumayan membantu ya. Itu kalau tips praktikalnya dari gue. Cuman kalau tips yang agak tidak praktikal tapi menurut gue works di gue, itu adalah dengan membaca literatur aslinya, membaca bukunya. Dan ini jarang banget dilakuin sama mahasiswa zaman sekarang, kayak jarang banget baca buku aslinya gitu. Padahal di buku aslinya inilah tempat pengetahuan yang kayak dosen kalian aja belajarnya tuh dari situ loh gitu.
Jadi kan kalau kalau kalian baca buku itu pengetahuan yang kalian dapetin tuh dalam banget. Cuman memang agak hard ya untuk membaca buku, gue akuin. Cuman itu itu sih yang gue lakuin ke diri gue sendiri. Terus untuk memahamin materi lomba lagi adalah dengan cara studi kasus. Kayak kalian belajar ngerjain kasusnya. Tapi masalahnya kalian nggak bisa cuma ngerjain kasusnya. Kalian juga harus dapat feedback supaya kalian tahu miss kalian di mana. Atau kayak sebenarnya poin permasalahannya bukan di sini dari kasusnya tapi di sini gitu. Jadi kayak kadang kita salah tuh bukan salah di materinya tapi salah di identifikasi kasusnya aja dari awal tuh udah salah. Jadi kayak menurut gua salah satu yang paling impactful adalah itu dua, eh, studi kasus sama baca buku. Studi kasusnya ini harus dibarengi dengan feedback juga. Makanya nanti gua harapnya sih gua bisa kayak kalian present ke gua terus kayak gua ngasih feedback gitu. Jadi kalian lebih nempel gitu loh. Kalau kalian tahu, oh ternyata missnya di sini dan kalian udah melakukan sesuatu itu biasanya lebih nempel guys. Kalau belajar dari kesalahan, mungkin itu ya yang bisa gue sampaikan. Oke, pertanyaan dari chatnya udah habis. Kita tunggu sampai another 3 minutes atau 5 minutes kali ya Amalia. Boleh, Kak. Oke. Oke, 3 minutes ya. Kalau misalnya mau ada pertanyaan lagi guys. Ini ada satu pertanyaan and I think it's gonna be last question ya. Ada satu pertanyaan tentang ini bagus pertanyaannya. Pembagian tugas di tim. Hmm, ini misalnya satu orang pegang materi apa gitu atau gimana Kak? Oke, ini penting untuk dibahas sih. Karena kalau di tim gua itu kita jujur tidak ada pembagian materi.
kita semua belajar kayak bareng-bareng, kita mempelajari hal yang sama. Tetapi, jadi kita materi belajar semuanya nih, kayak nggak ada ngebagi-bagi kayak, gue belajar cuman ini doang ya. Karena fragmented teman-teman, nggak bisa belajar itu fragmented kayak gue belajar cuman bagian ininya doang, tapi bagian sininya nggak belajar. Jadinya nggak nyambung, kalian nggak connecting the dots. Pengetahuan kalian tuh kayak nggak terkoneksi satu sama lain gitu. Sehingga nantinya ketika diskusi tim pun menurut gua, ketika kalian itu konteksnya bagi materi, itu jadi gua ngomong sama si A nggak nyambung gitu loh. Ada gap kayak dia nggak ngerti apa yang concern gua gitu. Jadi menurut gua pembagian materi belajar ini bukan sesuatu yang kayak benar-benar apa ya, benar-benar perlu dilakuin ya. Bahkan menurut gua harusnya agak dihindari gitu. Kecuali waktunya kayak udah mepet banget, nggak mungkin kayak semua orang belajar hal yang sama. Mungkin boleh lah, terus lu bagi-bagi. Cuman itu kalau keadaannya urgent. Kalau waktunya masih banyak, sebisa mungkin semua satu tim ini satu suara, mempelajari hal yang sama, dan semuanya sama-sama ngerti gitu. Masa kita belajar transfer pricing nih? Satu orang ngerti, cuman ngerti sampai threshold pidoknya doang. Yang satu cuman ngerti metode-metode doang. Yang satu cuman ngerti kayak apa namanya comparability factors. Nggak masuk, nggak bisa. Itu semua harus dipahami sebagai satu kesatuan materinya. Jadi kayak menurut gua jangan membagi materi ya. Kecuali materi tersebut memang sifatnya terlepas gitu dari satu sama lain. Dan ini oh apa namanya dia punya frame time frame itu yang memang mepet, misalnya kayak aduh ini tentang apa namanya IKN-IKNan ini atau Trump tarif ini terlalu kayak disconnected dengan materi lain kan, kayak ya udah Trump tarif, TV gitu. Mungkin kalian bisa delegate satu orang yang kayak mungkin dia punya pemahaman international trade-nya luar biasa gitu. Mungkin dia punya pengalaman ekspor impor kayak, oh iya kamu pelajarin hal ini ya. Ya karena kan Trump tariff memang nggak berhubungan banget gitu ya sama materi yang lain, kayak disconnected. Itu menurut gue masih bisa ditolerir. Cuman kayak kalau yang tadi ya kayak memahami transfer pricing itu nggak bisa kalian cuman kayak fragmented ilmunya. Harus kalian memahami keseluruhan tahapan dalam transfer pricing itu sebagai satu kesatuan, nggak bisa gitu kalian bagi-bagi. Terus juga text treaty menurut gua nggak bisa kayak kamu belajar artikel 7 belajar artikel 11 nggak boleh. Kalian harus memahami text treaty itu sebagai satu kesatuan gitu. Jadi jangan membagi materi yang memang seharusnya tidak dibagi-bagi tapi harus dipahami secara keseluruhan gitu. Itu pertama poin yang pengen gua tekankan ya. Tapi kita ada pembagian ketika membuat deck dan presentasi nantinya. Kayak kita nih udah ada pembagian tugasnya kayak Rio itu bagian pembuka karena dia kan sering tampil di publik ya, kayak dia ngomongnya sopan juga nggak kayak gue, kayak oh gue kan agak agak terlalu gimana gitu kalau jadi opening, kayak impresinya nggak terlalu baik karena kayak ih kok dia gini sih pembukaannya, langsung kayak gitu, kayak kurang demure. Jadi kayak dia pembukaan. Gue nih bagian biasanya ngomongnya di tengah, ngomong di tengah karena gue tuh tipikal orang yang biasanya ngomong substance aja gitu. Jadi gue pembicara tengah biasanya. Jadi ngedek pun nanti ngikutin ini pembicara. Misalnya ngedek kan Rio dia pembicara pertama, berarti dia ngedek pembukaan, dia yang kayak ngedecking nanti latar belakang masalahnya, sehingga dia harus kuatin di ilmu analisis dia tentang kayak kalau misalnya ada A memiliki 90% saham, B melakukan transaksi, oh no, 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 no. Itu kayak dia harus bisa tuh ngedek kayak dengan cepat, kayak jaring-jaringnya kayak ini ke sini, ya itu Rio itu. Jadi kayak ngebaginya gitu, ngebaginya bukan materi tapi ngebagi tugas nanti ketika decking dan jadi pembicara itu bagaimana. Dan yang paling krusial sih biasanya kan ini 4 tim ya. Itu yang paling beda itu yang closing sama yang opening. Kalau pembicara tengah, pembicara 2 sama 3 ini kan biasanya substance-nya. Jadi kayak 2 sama 3 tuh nggak banyak beda. Yang banyak beda itu yang opening sama closing. Kalian harus tentuin nih siapa nih ya. Kira-kira bisa menjadi opening. Karena opening tuh kayak harus mewah, kayak harus menggelegar. Kalian kayak harus bisa bikin orang-orang di stage tuh kayak nengok kayak ada apa nih, ada apa?" Kayak gitu. Kayak harus the first 10 seconds itu very important teman-teman. Jadi orang yang bisa opening itu
eh, harus yang kayak orang yang menjadi opener di tim kalian itu harus yang orang-orang yang bisa kayak gitu, yang bisa narik perhatian, yang bisa ngehook perhatian orang-orang gitu. Dan yang closing juga haruslah orang yang ini sih tumbal sih closing jujur guys kalau di tim gua. Karena kenapa? Karena kita tahu yang closing ini adalah yang kayak harus adapt gitu loh sama sisa waktu. Kalau misalnya yang pembicara dua, tiga, satunya ini kelamaan, yang closing itu materinya harus cepet dan. Tapi kalau kita tiga ini kayak eh, ke, kelamaan, kecepetan, yang ini jadi lama banget yang terakhir. Yang terakhir ini kita tumbalin kayak pokoknya lu harus adaptasi. Kayak lihat sisa waktu berapa, lu sesuaiin gitu. Ya, kalau kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, karena kan kita nggak latihan dulu gitu, nggak ada waktu kayak dia kan ngasih soal ngerjain 90 menit selesai nih itu aja mepet banget guys decking sumpah jadi kayak kalian gak ada waktu buat kayak mencoba untuk gladi resik gitu mencoba untuk gladi resik atau gladi kotor presentasi kalian jadi kayak kita udah ekspektasiin pembicara terakhir ini bisa adaptasi dengan keadaan apapun kayak kalau lu suruh cepet harus cepet kalau dia harus lama harus bisa ngelama-lamain tuh ngomong udah yaping aja gitu lah jadi kalau gue sih itu yang lihatnya opener nih ini kunci ya opener sumpah kayak kalian kalau punya opener yang bagus kayak itu nilai plus banget buat tim kalian. Terus closer ini harus orang yang bisa adaptif yang kayak dia nggak gampang tertekan lah kayak kalau misalnya dia tahu cara menghabiskan waktu tapi dia juga tahu cara eh, memampatkan suatu materi yang padat ke dalam satu kurun waktu yang sempit gitu. Jadi pembicara terakhir ini apa namanya dia yang adaptif. Pembicara tengah, ini kan dulu pembicara tengah sama temen gue, si Pasha namanya. Ini harus yang paling ngerti substance menurut gue ya. Kayak yang dia bisa berbicara secara teknis dan analitik. Yang kayak oh, pokoknya identifikasi masalahnya harus kuat. Kalau yang pembicara tengah ini kayak substance lah kayak otaknya gitu di tim itu pembicara tengah biasanya. Kayak gitu sih kalau gue. Gitu ya, yang mau gue tekankan 2 poin kayak jangan bagi materi yang seharusnya tidak dibagi. Kedua adalah pembagian itu lebih penting untuk pembagian kerja ketika decking dan ketika dia presentasi aja menurut gue gitu. Soal menjawab ya. Dan dengan itu menjadi last question. Jadi gue balikin ke Amalia. Thank you.